Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asfasifa ingin mempresentasikan bab 2 tentang sikap, persepsi, dan kepribadian. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan bertindak terhadap aspek lingkungan. Sikap memiliki 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada afektif. Afektif ini komponen emosional yang dapat dipelajari dari orang tua, guru, sahabat, ataupun lingkungan di mana orang tersebut tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada kognitif. Kognitif merupakan komponen persepsi, keyakinan, pendapat seseorang. Komponen ini berkaitan dengan proses berpikir dan menekankan pada rasionalitas dan logika. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku seseorang dalam bertindak dengan cara tertentu terhadap lingkungannya, misal dengan teman kerja, atasan, bawahan, dan faktor lingkungan kerja yang lain. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Ada 7 faktor utama yang mempengaruhi proses perhatian terhadap stimulus lingkungan. Yang pertama ada ukuran, yang kedua ada intensitas, yang ketiga ada frekuensi. Nah, kita bahas dari ukuran dulu nih guys. Yang pertama, ukuran. Semakin besar ukuran suatu objek fisik, semakin besar kemungkinan diperhatikan. Jadi misalnya kita mempunyai mobil ya, misalnya kita mempunyai mobil yang besarnya itu melebihi mobil pada umumnya gitu, jadi fisiknya itu besar, itu lebih diperhatikan sama orang lain. Yang kedua ini ada intensitas. Semakin besar intensitas stimulus, semakin besar kemungkinan diperhatikan. Misal suara yang keras daripada suara yang lembut. Yang ketiga ada frekuensi. Semakin sering suatu stimulus disampaikan, semakin besar kemungkinan diperhatikan. Berikutnya ada kontras, gerakan, perubahan, dan baru. Kita bahas dari kontras dulu. Kontras, stimulus kontras kemungkinan besar untuk diperhatikan daripada yang biasa saja. Lalu ada gerakan, stimulus yang bergerak akan lebih cepat diperhatikan daripada yang tidak banyak bergerak. Jadi yang stimulus gerakan ini biasanya tuh orang-orang yang ekstrovert daripada introvert yang sering lebih diperhatikan. Berikutnya ada perubahan. Stimulus ini akan lebih diperhatikan apabila bentuknya yang berubah-ubah. Dan yang terakhir ada baru. Stimulus yang baru dan unik akan lebih cepat diperhatikan. Jadi misal kita memiliki suatu benda yang baru launching dan sangat unik gitu, itu biasanya menjadi pusat perhatian di kalangan orang-orang. Berikut proses persepsi, dimulai dari stimulus, kemudian perhatian dan seleksi, kemudian organisasian, penafsiran, dan yang terakhir ada persepsi. Kesalahan persepsi, ada beberapa kesalahan persepsi, yaitu yang pertama ada stereotyping. Stereotyping ini menilai seseorang hanya atas dasar suatu atau bersifat yang beberapa sifat dari kelompoknya, misal dilihat dari agama, kelamin, keturunan, dan umur. Yang kedua ada halo efek. Halo efek ini kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya. Padahal kita belum tahu nih, misalnya orang baru kenal, terus kita melihat orang itu ternyata memiliki sifat yang buruk. Kemungkinan saja orang itu baru menampakkan sifat buruknya, belum melihatkan sifat-sifat yang lain yang dia punya. Yang ketiga ada projection. Projection ini kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan dan sifatnya. Si penilai, kata lainnya si penilai. Materi selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Robin 1993.
beberapa teori kepribadian, yaitu yang pertama ada teori psikis, teori psikoanalitis. Menurut Sigmund Freud bahwa kepribadian memiliki 3 komponen. Yang pertama ada ID, yang kedua ego, dan yang terakhir ada superego. Komponen yang paling dasar itu adalah ID. Komponen ID ini merupakan bagian dari kepribadian yang mengandung kata hati untuk memperoleh kepuasan dan mengejar kesenangan. Dari ketiga komponen tersebut, komponen yang mana mendominasi seseorang. Nah, itu jadinya akan menjadi ciri khas dari kepribadian seseorang. Dan berikutnya ada teori pemenuhan. Menurut teori ini, pemenuhan sifat yang sebenarnya dari kepribadian manusia adalah berusaha untuk memperhatikan dan meningkatkan sejalan dengan tuntutan dari masyarakat. Ini contohnya sepertinya polisi ya, polisi tuntutan dari masyarakat gitu, laporan dari masyarakat. Dan yang terakhir ada teori konsisten. Teori konsisten ini menganggap bahwa kepribadian manusia dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan di sekitar. Disebut teori konsisten karena orang selalu mencoba mempersiapkan dunia atau lingkungan di sekitarnya. Yang berikutnya ada atribut kepribadian. Atribut kepribadian akan menjelaskan beberapa dimensi utama yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku di dalam organisasi. Yang pertama ada daerah pengendalian. Daerah pengendalian berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa yakin bahwa tindakannya akan mempengaruhi imbalan yang akan diterimanya. Daerah kepribadian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Lalu berikutnya ada paham otoritarian. Paham otoritarian berkaitan dengan suatu keyakinan bahwa ada perbedaan status dan kuasa di antara orang-orang dalam organisasi. Ini contohnya ada jabatan dan senioritas di dalam suatu organisasi. Lalu orientasi prestasi merupakan karakteristik kepribadian yang dapat dipergunakan untuk meramalkan sesuatu, meramalkan perilaku. David McClellan menjelaskan bahwa orang yang memiliki kebutuhan akan prestasi tinggi dapat digambarkan sebagai orang yang selalu bekerja keras dalam melakukan suatu prestasi yang lebih baik. Yang kelima ada introversi. Sifat kepribadian seseorang cenderung menghabiskan waktunya dengan dunia sendiri dan menghasilkan kepuasan atas pikiran dan perasaannya. Ini orang-orang yang introvert biasanya, orang-orang introvert. Dan yang terakhir ada ekstroversi, merupakan sifat kepribadian yang cenderung mengarahkan perhatian kepada orang lain dan kejadian di lingkungan dan menghasilkan kepuasan dari stimulus lingkungan. Orang-orang introvert guys, ini guys. Sekian dari presentasi yang saya bawakan dari materi bab 2. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.